Kan kita bayar pajak, di slip gaji lo ada tulisan PPh, betul ya? Itu kan dikumpulin ke negara, dipakai untuk gaji presiden, wakil presiden, menteri, aparat. Pertanyaannya gitu ya, kenapa berani gitu? Kesannya kayak berbahaya gitu. Padahal karena saya punya keyakinan nggak bahaya, nggak kenapa-kenapa. Ini ketawa, kok bisa ketawa? Tanggung jawab. Salah satu cuplikan materi stand up Panji yang diduga jadi pemicu adanya aksi demo. Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gua kasih sesuatu yang lu suka, happy lah. Ormas agama ngurus tambang, happy lah. Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja, semua ormas agama ditawarin, tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh, kata dia kan. Pasti ditolak. Hah? Ini pasti karena aku rajin sholat, rezeki anak soleh nih. Ya ambil guys. Gue denger HKBP nolak. HKBP bilang, mohon maaf ini ngurus lapor ribet banget, apalagi ngurus tambang, capek gue. Kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan kepada kita, ini kita harus hati-hati, gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pengalaman nggak sih sebagai zaman ini pernah dilaporkan? Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Medi jadi bukti laporan Pak De. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan kayak gitu. Gimana Pak De? Jadi saya ingat kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Yang disampaikan Pak De, Pak De di sekapnya sudah. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk. Kita harus lebih banyak belajar. Saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal itu. Indro Warkop dengan tegas menyatakan jika komedi diproses secara hukum, itu tanda kita mundur. Menanggapi laporan tentang materi mens rea dari Panji Pragiwaksono, komedian senior Indro Warkop menganggap langkah membawa humor ke ranah hukum sebagai kemunduran cara berpikir. Menurutnya, komedi adalah ruang untuk kritik sosial yang bisa jadi tajam dan tidak nyaman. Namun itulah fungsinya. Jika setiap lelucon yang menyinggung langsung dibawa ke polisi, seniman akan dibungkam bukan oleh negara, tetapi oleh budaya yang mudah tersinggung. Dan di titik ini, kita perlu bertanya, apakah yang kita jaga benar-benar martabat atau hanya alergi terhadap kritik? Oke, banyak yang bilang alasan kenapa Panji tidak ngebahas Anies Baswedan di Mens Rea adalah karena Panji nggak berani ngebahas Anies Baswedan dan nggak berani ngebercandain, dan alasannya adalah karena saya mendukung Anies Baswedan. Nah sekarang faktanya adalah tidak ada satupun YouTuber di Indonesia, YouTuber ya bukan media nih, YouTuber di Indonesia yang lebih banyak bikin video mengkritik Anies Baswedan daripada Panji Pragiwaksono. Fix. Buka aja YouTube, search Panji Anies, habis itu scroll aja terus tuh. Lewatin yang video wawancara, lewatin yang media-media, terus saja pasti bakal ketemu. Kalau mau buka YouTube-nya gua dari periode 2017 sampai 2000 berapa? 2024, 2023. Banyak banget. Bahkan waktu itu gua pernah bikin video review satu masa jabatan Anies Baswedan. Durasinya 2 jam 22 menit kalau nggak salah. Dengan skor 2 bintang dari 5 bintang. Ngomongin soal tuduhan korupsi, Formula E, DP 0%, banyak banget. Tidak ada lagi tuh YouTuber lain yang ngelakuin itu. Bahkan saya punya satu video spesifik judulnya DP 0 besar. DP 0 besar. Jadi kalau dibilang Panji nggak pernah mengkritik Anies Baswedan, faktanya akan membantah. Masak nasi, ada yang sedang masak narasi. Puncak komedi dari Mens Rea Bang Panji adalah ketika komedi hari ini dilihat menjadi sebuah ancaman negara. Dan anomali buat yang melaporkan Bang Panji, yang melaporkan penampilan Bang Panji di Mens Rea tidak mempunyai legal standing atau bisa dibilang cacat secara hukum.
Pelapor mengaku sebagai perwakilan NU dan Muhammadiyah, tapi secara resmi NU dan Muhammadiyah membantah keterlibatannya dalam pelaporan tersebut. Pelapor juga tidak mengerti asas legalitas hukum pidana. Di mens rea, Bang Panji berbicara opini dibangun atas dasar keyakinannya. Itu adalah opini menurut keyakinan dia, lain subjektif, dan keyakinan tidak bisa dipidanakan. Yang bisa dipidanakan itu klaim objektif, seperti tuduhan, fitnah, itu bisa. Kalau semua yang subjektif bisa dilaporkan, orang yang yakin kalau bubur tidak diaduk itu lebih enak, kenapa tidak dilaporkan? Mens rea Panji dilaporkan pakai pasal-pasal baru dalam KUHP. Secara hukum, ini tentu keliru. Karena dalam prinsip hukum Indonesia, ada prinsip hukum yang bilang, hukum tidak berlaku surut. Artinya, pasal-pasal yang baru dalam KUHP tidak bisa diberlakukan. Karena ini dilakukan sebelum KUHP itu disahkan. Secara hukum tetap tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau misalkan kalian belajar atau tahu, ini adalah mata pelajaran hukum semester 1. Sekian dari saya, salam santun, assalamualaikum. Kan kita bayar pajak, di slip gaji lo ada tulisan PPH, betul ya? Itu kan dikumpulin ke negara, dipakai untuk gaji presiden, wakil presiden, menteri, aparat. Kita tuh, cuman kita nggak ngeh, habisnya di slip gaji tulisannya PPH, nggak ngeh. Coba kita ganti, PPH-nya diganti, tulisannya buat gaji Gibran. Nah, kan kita nggak kan? Gaji kita tiap bulan dipotong untuk bayar Gibran. Hey bro, kalau soal PPH, sebelum ada Gibran dan sebelum ada Pak Jokowi, juga kau udah bayar pajak. Yang mana pajakmu itu udah banyak dikorupsi oleh pendahulu-pendahulu di negeri ini. Nah, kenapa pajakmu dikorupsi oleh mereka, kamu tidak protes gitu? Dan membuat narasi seperti ini. Sedangkan Gibran pada saat ini tidak terdeteksi korupsi. Dia kerja bagus, dia kerja maksimal, dan fokus untuk Indonesia gitu loh. Jadi apa yang kau tidak relakan untuk membayar gaji Gibran, sedangkan kau merelakan gajimu dikorupsi oleh para koruptor? Pertanyaannya gitu ya, kenapa berani gitu? Kesannya kayak berbahaya gitu. Padahal karena saya punya keyakinan nggak bahaya, nggak kenapa-kenapa. Ini cuma pertunjukan komedi, tidak ada niat jahat. Yang disenggol tuh bukan politisi, bukan lembaga apapun, tapi masyarakat justru. Masyarakat disenggol supaya lebih baik dalam partisipasi politiknya, karena partisipasi publik dalam politik tinggi, tapi kualitas partisipasinya itu yang kemudian jadi sorotan saya. Menurut lo Panji nggak berbahaya, tapi tetap Panji kalau misalkan urusan politik, kritik pemerintah nggak jadi masalah. Tapi kalau udah menyinggung perasaan masyarakat ataupun suku yang ada di Indonesia, apalagi suku Sunda, suku Toraja, nah itu yang justru berbahaya. Ya, bahayanya apa Panji? Menyakiti hati seseorang bagi yang tidak menerima. Tapi kalau yang pro ke lu, pasti dia ketawa, dia akan membela lu. Karena pro ke lu. Tapi bagi yang enggak pro ke lu, mohon maaf, saya sendiri pun enggak enak. Apalagi lu stand up komedinya bawa fisik, ya, ngebully lu. Nih, presiden dan wakil presiden itu sudah terpilih. Lu ngeledek presiden dan wakil presiden sama juga lu ngeledek negara lu sendiri. Panji Pragiwaksono pernah bilang, kalau stand up comedy bisa merubah hidup. Selesai audisi saya tersandar di tembok yang mata kosong. Ya Allah, kupasrahkan hidupku sebenarnya kepada penguasa langit dan bumi. Depresi, hidupku terlanjur berantakan. Gara-gara apa? Hah? Ketawa. Kok bisa ketawa? Tanggung jawab.
Bang, yang menderita itu nggak cuma aku bang, banyak. Nggak sedikit juga ya orang membela Panji ya, khususnya mereka para stand up komediannya. Karena apa? Satu kolam mereka ya, cari makannya juga seperti itu. Karena mau bagaimanapun Panji itu kan sosok idola mereka. Jadi para stand up komedi ini juga bela Panji. Di sisi lain banyak juga yang merasa bahwa apa yang dikatakan Panji ini benar ya, seperti itu. Tapi harus diingat ya, kebenaran seperti apa yang disampaikan Panji itu bentuknya sudah menghina ya, melecehkan seperti itu. Kalian bisa lihat di beberapa postingan Panji mengatakan wakil presiden ya bajingan seperti itu, walaupun dia tidak sebut nama, tapi unsurnya kita tahu pada siapa dia tujukan ya. Jadi orang-orang yang membela Panji ya, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang saya anggap orang yang bodoh ya, orang yang tidak bisa menelaah antara kebenarannya seperti itu. Kalau dikatakan saya ini buzzernya Jokowi, ya enggak juga. Saya memang mengidolakan Bapak Jokowi, mengidolakan Gibran, tapi harus diingat, saya pernah mengkritisi Bapak Jokowi dan saya pernah mengkritisi Mas Gibran. Tapi konteksnya mengkritisi bukan penghinaan ya. Jadi orang yang cerdas ya tahu bagaimana menyampaikan kritisi itu berdata. Tapi orang yang tolol, yang blow on, yang goblok seperti Panji, dia tidak mengenal itu. Yang dia sampaikan apa? Suatu penghinaan ya, yang dibungkus dengan cara apapun ya, salah satunya komedi. Itulah Panji yang sebelumnya dianggap menyindir Pak Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur Jabar. Ini banyak yang menghujat, bahkan anaknya pun ikut hujat netizen dibandingkan sama anaknya Mas Gibran. Wow. Jadi gimana kalian? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.